Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Saat ini guru dan kamu akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat hanya saya, yang membuat itu hanya saya dan kamu ada mematuhi, Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu kamu yang membuat, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Nanti kamu membuat, kamu tuliskan yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan, peraturan kelas apa yang kamu inginkan, sehingga nanti kita melaksanakan pembelajaran itu kondusif, dengan baik, dengan kenyamanan, karena tanpa ada keyakinan, berarti kalau kamu tidak melakukan keyakinan bagaimana? Berarti kamu tidak melaksanakan keyakinan apa yang kita yakini, Berarti kamu harus membenahi, Kamu harus membenahi untuk yang lebih baik. Ya, seandainya nanti kamu terlambat atau kamu nanti seandainya kamu tidak pikir misalkan, berarti bagaimana? Kamu berarti tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya bagikan kertas satu persatu, Kamu tulis di sini, Kamu tulis di sini, ya ini ambil kan. Nah, tulis di situ keyakinan kelas kamu, ya ditulis, ya. Kamu juga, ini kamu ditulis di situ langsung saja, tidak apa-apa, ini apa-apa, sudah ditulis, ya ditulis di kertas itu, ditulis, ayo ditulis, ya kelasnya, ayo ditulis, ya ditulis, iya di situ, iya di situ ditulis di kertas, ya paham? Ditulis di kertas. Ya, yang keyakinan kamu buat di kertas kuning ini, ya paham? Ya, ditulis keyakinan kelas yang kamu tulis di kertas kuning ini, ditulis, ya sudah, ditulis keyakinan kelasnya, sudah, ditulis keyakinan kelas, tulis, paham? Ya, teman ditulis. Ya, ditulis, ditulis. Nanti setelah kamu tulis, kamu tempel keyakinan kelas kita kamu buat di depan, Ya, setelah kamu tulis, kita tempel keyakinan kelas kamu di depan. Sudah ditulis. Itu adalah kelas tempel, jadi kita tulis dan ditempel di kertas. Ini ditulis itu dan
setelah kamu tulis, nanti kamu tempel di depan ya. Ditempel satu per satu, oke? Keyakinan kelas yang kamu buat sendiri, kamu tulis, ditempel di depan satu per satu, oke? Setelah kamu tulis, ya, sudah kamu tulis, sekarang silakan kalian bisa menempel di kertas ini, ya, di kertas keyakinan kelas. Kalau kelas sudah kamu buat, sekarang kamu bisa menempel di sini, ya, menempel di sini, ya. Sudah semuanya, itu semuanya. Sudah, kalau sudah bisa ditempel ke sini, ya. Satu persatu maju, mulai dari, ayo sekarang kamu maju sini, ayo ditempel ya. Sekarang maju sini, sudah kamu bisa ambil ya di tempat kamu sendiri sekarang. Terus selanjutnya maju lagi. Nah, itu sekarang duduk lagi. Sekarang selanjutnya ya duduk. Sekarang kamu duduk. Sekarang selanjutnya, ayo selanjutnya. Maju, selanjutnya, ayo, ya, mau lima sama, ayo maju, terus, ayo, maju lagi, terus, ayo, selanjutnya. Selanjutnya maju, kanan sini, ayo, maju, ya, ayo kita maju, selanjutnya maju, mana, selanjutnya maju, sini, tempelkan ke kalian. Ayo selanjutnya. Dan buat saja dari sini ke sana yuk. Oke, ya. Ayo selanjutnya. Sini, ayo maju sini, kamu sini. Ya sini gitu ya. Dan kamu nanti ya, ayo kan. Dan ayo selanjutnya.
sudah? Iya, sudah. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kamu sudah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati. Sekarang Bapak akan membaca beberapa. Nanti akan saya catat, nanti akan saya catat yang sudah kamu buat dan kita laksanakan keyakinan kelas kita bersama. Sudah kamu sudah kamu buat. Nah, sekarang baiklah. Sekarang Bapak ingin bertanya. Bapak ingin bertanya kepada kamu, mengenai alasan membuat keyakinan kelas. Dan ini ada yang membuat tidak boleh membuang sampah sembarangan agar kelas bersih. Kenapa? Siapa yang membuat seperti itu? Tanya di atas. Iya, bagus. Sekarang kenapa namanya seperti ini? Namanya siapa? Rehan. Kenapa Rehan? Apa? Masuk sini. Masuk sini, Mengapa? Agar kelas apa? Ayo yang kelas ya. Agar kelas apa? Agar kelas tepuk tangan untuk kelas. Ada lagi yang membuat tidak boleh bertengkar dengan teman. Siapa yang membuat seperti itu, sayang? Iya, kenapa kamu membuat seperti itu? Gimana? Agar terjalin kerukunan antar teman. Iya, kerukunan itu siapa itu? Ada lagi yang membuat tidak boleh merusak barang teman atau fasilitas sekolah. Siapa yang membuat? Iya, sekarang kamu baca apa? Gimana? Yang kelas ya? Oh iya, karena tidak boleh merugikan teman dan harus menjaga fasilitas sekolah. Iya, tepuk tangan. Iya, tidak boleh duduk atau naik di atas meja tanpa alasan yang jelas. Siapa yang membuat itu? Iya, yang tinggi mana? Iya. Sekarang kenapa kamu membuat seperti itu, sayang? Iya, karena meja adalah untuk berat, tidak untuk dinaiki atau diduduk. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Sekarang saya juga mau melihat satu lagi. Tidak boleh mengejek nama teman atau orang tua teman. Siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Itu namanya siapa? Aca. Aca, kenapa kamu membuat seperti itu, sayang? Gimana? Oh ya, agar menghindar perselisihan antar teman. Itu kata Aca. Ini adalah keyakinan kelas kita. Sekarang kita laksanakan dengan baik. Kamu laksanakan dengan baik. Semoga lancar dan tanpa halangan apa? Paham Sudah semuanya. Cukup sekian untuk membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'in wa umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Narukan dan seluruh dewan guru yang saya hormati juga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya maka kita dapat berkumpul pada saat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan rintangan apapun. Saat ini izinkan saya, dan saya juga terima kasih ya, karena sudah menyempatkan untuk hadir saat ini di tempat yang saat ini. Dan izinkan saya hari ini salam dan bahagia kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Pertama, saya ucapkan salam dan bahagia kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Yang kedua, mengapa saya adakan acara ini? Saya akan mengadakan paparan materi aksi nyata untuk memenuhi tugas dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak, karena saya sudah melaksanakan di modul titik 14, yaitu adalah pada budaya positif. Ini adalah saya dalam pendidikan guru penggerak, saya dari fasilitator, di bawah fasilitator yaitu adalah Ibu Indah Untari, dan tentunya dari pengajar praktik yaitu adalah Ibu Markolis. Dan kegiatan saat ini tentunya sudah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu adalah Pak Rafandi, dan saya adalah CGP Angkatan 8 Kabupaten Bengkulu. Sebelum kita awali, saya akan membacakan agenda kegiatan kita pada saat ini. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh kepala sekolah yang nanti akan diwakilkan oleh Bapak Toha, dan
Selanjutnya itu adalah pemaparan materi budaya positif yang akan saya bawakan saya, dan penutup. Untuk mengawali acara, maka lebih baiknya kita akan buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambutan oleh kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Toha. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Naruan yang saya hormati, terkhusus Bapak Tekor Manggala sebagai guru penggerak yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu, kesehatan sehingga pada siang hari ini dapat melaksanakan tugas pendampingan materi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Tekor. Sholawat dan salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kami, bahwa pada siang hari ini Pak Tekor adalah melaksanakan tugas yang telah beberapa kali, dan ini merupakan tugas dari guru pendampingnya Pak Tekor, guru penggeraknya, untuk melakukan kegiatan di siang hari ini dengan tema budaya positif. Kalau dilihat dari kata budaya, budaya itu waktu saya kuliah itu masih ingat bahwa budaya itu merupakan hasil pemikiran positif dari manusia yang dilaksanakan secara turun-temurun karena mengandung nilai-nilai yang positif, seperti sedekah bumi itu budaya. Namun tidak semua daerah melaksanakan budaya itu. Kalau di sekolah, budaya positif itu contohnya banyak sekali. Ketika berjumpa dengan teman mengucapkan salam, berjumpa dengan anak-anak didik, berjabatan tangan, dan lain sebagainya. Jadi mohon nanti untuk didengarkan paparan dari Pak Tekor. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Tekor yang selama ini sudah dengan baik dan lancar melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Saya juga berpesan kepada teman-teman guru yang lain agar mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Pak Tekor, karena kurikulum Merdeka ini mau tidak mau seorang guru harus dituntut menjadi seorang guru penggerak. Jadi kalau ada kesempatan pendaftaran, ikut saja. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, menjadi guru penggerak walaupun waktunya lebih panjang tapi lebih santai daripada PPG. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada lebih untungnya lagi, semuanya dikerjakan dengan online, tidak tatap muka. Nah, jadi saya sebagai wakil kepala sekolah SD Naruan
Semoga Pak Tegor dapat melaksanakan tugas-tugas berikutnya dengan lancar. Tapi juga saya berpesan pada Pak Tegor secara pribadi, walaupun sebagai guru penggerak, tapi jangan melupakan tugas utamanya. Karena tugas utamanya adalah mengajar di kelas, harus tetap diutamakan. Tetap kalau tidak diutamakan itu nanti ada beberapa orang tua wali murid yang protes dan lain sebagainya. Biasanya itu orang tua itu kan begini, Mas, kowe mau diwarai apa di sekolah? Kan ngomah kan biasanya, kowe mau diwarai apa di sekolah? Biasanya kan ditanya seperti itu. Dan nanti kalau biasanya kan anak kecil itu kan jawabannya kan jujur. Oh, aku mau diwarai gambar, aku mau diwarai nyanyi, aku mau diwarai matematika. Tapi kalau jawabannya aku mau diwarai popo, gurunya mau nyekel HP tok. Nah, itu kan bahaya. Jadi tugas utama sebagai seorang guru, sebagai pendidik, jangan ditinggalkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti teman-teman semua dapat menimba ilmu dari Bapak Tegor tentang budaya positif. Ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Doha. Dan selanjutnya saya akan memaparkan materi budaya positif ini guna untuk memenuhi tugas saya sebagai di LMS, yaitu adalah itu modul 1.4, yaitu adalah materi budaya positif dalam aksi nyata. Jadi selanjutnya izinkan saya akan menyampaikan. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu semuanya. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pastinya kalau saya dulu itu menjawab setuju, karena tanpa hukuman itu kalau pribadi saya yang dulu. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ini nanti akan kita kupas tuntas dari pembahasan nanti di slide selanjutnya. Terus selanjutnya, topik dalam paparan materi budaya positif ini nanti akan saya sampaikan. Ada beberapa poinnya, itu ada 6 poin, yaitu adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, metode keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dari 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi, nanti akan saya sampaikan juga 6 poin. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalkan ada teman Anda menyobek secari kertas kecil dan ditulis atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi ada kertas ditulis, tulisan itu sangat berharga dan digenggam di suatu tangan. Buatlah sebuah kepalan, jadi dikepal sekuat tenaga. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga.
Oke. Jadi teman Anda itu sekuat tenaga mengepal tangannya itu. Oke. Sebagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut, B bisa membujuk. Jadi itu B itu membujuk, meminta Anda untuk membuka tangannya. Jadi bisa membujuk, bisa mengancam. Bagaimana caranya membuka tangan itu? Bisa dengan cara merayu, dengan cara menyuap, misalkan apa saja dapat membuka kepalan tangan itu. Bisa sehingga dapat melihat tulisan apa yang ada di kertas itu. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi berarti tidak mungkin guru itu mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti akan kita kupas tuntas di bahasan sesi selanjutnya. Terus perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Itu dalam sesi ini teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain yang dapat bisa mengontrol, tetapi diri Anda sendirilah yang dapat mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu tadi. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang-menang. Selanjutnya ada disiplin positif dari teori kontrol, teori pilihan. Dr. William Fraser itu menyatakan bahwa nanti akan kita bahas tuntas tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tadi. Jadi ada kepalan tangan tadi, berbalik dari slide sebelumnya itu ada kepalan tangan tadi, bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri seseorang melainkan diri sendiri, seperti itu. Terus ada makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus ada motivasi, itu motivasi ekstrinsik, yaitu adalah motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik, yaitu adalah motivasi dari dalam seorang. Terus itu ada semua perilaku memiliki tujuan, yaitu dari motivasi tadi. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi ada 5 positif kontrol, nanti akan kita bahas juga. Dan segitiga restitusi, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia juga kita akan bahas juga di sini di slide selanjutnya. Terus apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kalau di kita itu menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepatuhan, dinilai orang itu patuh dengan suatu aturan seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Terus selanjutnya
nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai kebajikan adalah sifat positif manusia. Jadi suatu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Terus setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi menurut Dr. William Fraser pada teori kontrol tahun 1984. Jadi ada perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ada perbuatan ingin sesuatu, nah itu dia melakukan itu karena ada tujuannya. Okay. Terus selanjutnya dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dia ini dosen tahun 1998. Terus nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini yang sedang diperjuangkan, yaitu adalah P4 dalam kurikulum Merdeka, yaitu adalah dalam di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, selanjutnya benaran kritis, selanjutnya berbinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada poin pertama yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan gitu ya. Misalkan ada untuk menghindari, maka dia memilih untuk, misalkan ada seorang anak yang melanggar misalkan, tetapi bagaimana caranya dia untuk supaya aman, tidak dihukum, ya, tidak mendapatkan sanksi, ya. Tetapi bagaimana caranya? Jadi ada beberapa yang berbohong seperti itu untuk itu istilahnya dia itu biar aman. Bagaimana caranya? Itu motivasi eksternal dari pikiran dia. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan ada anak yang misalkan, nah kamu harus belajar. Nanti jika belajar, setelah belajar, maka nanti kalau kamu dapat nilai 100, maka saya berikan bakso. Jadi dia itu hanya belajar itu karena dorongan tadi, ada motivasi eksternal, yaitu adalah mendapatkan hadiah bakso tadi, ya. Terus untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal itu terbangun dari diri anak itu sendiri. Itu motivasi internal. Misalkan kalau kamu melakukannya, maka ada beberapa konsekuensi yang kamu terima, tetapi tidak bisa memaksakan. Misalkan harus bagaimana, itu ada beberapa pilihan, ya. Itu sehingga dia juga akan jika dia akan itu sehingga dia akan memikirkan, oh berarti kalau saya melakukan berarti ada konsekuensinya seperti itu. Itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Terus menurut itu merdeka, menurut Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari beberapa tadi, slide tadi, intinya bahwa setiap orang itu, setiap diri itu yang bisa memerintahkan itu diri sendiri. Jadi ini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan
beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dari ini adalah pemikiran dari Alfie On di tahun 1993. Nah, ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Terus dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Sebenarnya penghargaan itu menurut kita itu baik, tetapi ternyata itu penghargaan itu belum pas ya. Jadi nanti akan ada alternatif yang lebih baik. Terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Terus bentuk ini yang itu yang pas ini bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi itu bukan penghargaan tapi pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Nah, ini ada pembuka. Kemarin saya perhatikan ya, berarti anak itu memiliki, berarti saya diperhatikan. Saya menghargai, berarti ada kata-kata menghargai, berarti saya dihargai. Terus terima kasih, berarti beda ya dengan kata-kata tadi penghargaan dengan menghargai. Kalau penghargaan itu memberikan sesuatu, memberikan sesuatu hadiah atau memberikan sesuatu apa yang memacu, apa yang dia inginkan, seperti itu. Terus terima kasih untuk itu. Berarti diberikan rasa terima kasih. Terus rasa empatimu besar sekali. Terus kepedulianmu, terus rasa tanggung jawabmu. Berarti ada pengakuan, berarti dia adalah memiliki rasa tanggung jawab, peduli, memiliki rasa empati yang besar. Dan situasi, misalkan pada saat menolong murid baru kelas kita, kamu seperti itu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kamu sangat seperti itu, Terus pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai ketika di kelas, kamu sangat seperti itu. Nah, itu adalah ada pengakuan atau apresiasi kebajikan. Terus ada ini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, konsekuensi. Iya, nanti kita lihat atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Ini nanti kita bahas. Ini adalah ternyata dalam mencatat 100 kali ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Mengapa? Nanti kita bahas. Nanti akan ada alasannya. Murid diminta untuk push up ini 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ini hukuman. Menggantikan kertas tugas karena telah dicoret-coret, berarti konsekuensi, berarti harus menggantikan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Ini lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Ini ada 2 kalimat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah ini kalimat yang poin nomor 2, dan sama juga mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ketika pelajaran PJOK, misalkan ada guru PJOK yang setelah memberikan tugas muridnya untuk lari 2 kali semuanya. Misalkan yang baru datang ini misalkan terlambat, kalau dia tidak sama dengan temannya yang sebelumnya lari, berarti merasa tidak adil seperti itu. Berarti harus lari karena pelajaran PJOK itu sedikit, sehingga itu masuk pada konsekuensinya. Terus selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti menyakitkan itu berarti dia tidak tahu, tiba-tiba dia melakukan apa yang dia tidak tahu sehingga dia akan ada penolakan pada dirinya. Jadi seperti itu. Terus sesuatu, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalkan ada peraturan, dia melanggar aturan, berarti dia tahu konsekuensinya. Nah, itu adalah konsekuensinya, berarti dia harus melakukan apa, berarti sudah tahu. Dan saat ini juga saya sudah mulai untuk membuat aturan di kelas juga dengan kesepakatan siswa. Dia juga tahu jika dia melakukan itu akan mendapatkan apa. Itu sudah saya laksanakan dan sudah saya tempel di kelas saya tadi. Jadi anak-anak tahu tadi. Ini hari ini tadi merumuskan beberapa kesepakatan antara saya dan anak-anak kelas 4 tadi. Terus membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi hukuman, misalkan anak terlambat, misalkan, kenapa kamu tidak datang tepat waktu, bisa terlambat? Sudah, kamu di luar sana, kamu lari. Nah, ini adalah, jadi anak itu kan anak juga terlambat itu terkadang dia juga memiliki alasan-alasan tertentu. Misalkan dari situ dia terlambat, misalkan sebelum dia datang ke sekolah, dia misalkan ada orang tuanya yang sakit, misalkan dia harus menyiapkan kebutuhan orang tuanya. Nah itu seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi. Jadi kita harus melihat mengapa dia terlambat. Misalkan seperti itu kan kita juga tidak tahu. Jadi kita tanya dulu lah. Nanti kita akan belajar tentang saya akan sampaikan tentang segitiga restitusi. Itu maksudnya di segitiga restitusi. Terus anak membenci kedisiplinan. Jadi dia benci dengan kedisiplinan. Terus ketika hukuman itu, terus kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau paksaan, hukuman itu masuk paksaan, ya tadi terpaksa. Terus kalau konsekuensi stimulus tanggapan karena dia sudah tahu, berarti dia tidak ada paksaan. Ya. Terus kalau hukuman mendorong anak meyakini diri sendiri. Terus kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, berarti dia menyesuaikan. Terus kalau hukuman konsep diri yang buruk, terus konsekuensi konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk, kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia salah maka akan menyembunyikan dengan cara berbohong atau seperti apa. Terus selanjutnya kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, usahakan dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Terus ini selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka. Jadi ada sesuatu yang salah diperbaiki dari restitusi ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan mereka itu seperti apa, itu adalah restitusi, tujuan mulia. Dan bagaimana mereka
harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Karena demikian dari Gosen tahun 2000. Terus ini ada identitas gagal, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Tapi kalau identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan, ya, ada pilihannya. Terus identitas gagal, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, terus menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Terus hukuman, korban mendapatkan keadilan karena dia puas, yang misalkan yang mengusir itu mendapatkan hukuman, tetapi dalam konsekuensi korban bisa diabaikan dan restitusi korban mendapatkan ganti. Terus ada hukuman, murid atau anak akan sakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau itu restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Terus hukuman, perilaku positif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kalau hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah restitusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi itu membantu menerapkan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini kalau hukuman ada kata-kata peraturannya adalah titik-titik kamu harus ini apa dan kamu harus seperti apa. Tapi kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Nah, dengan ada ucapan terima kasih juga. Terus kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, ya, itu seperti itu restitusi, ya. Terus murid, kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini. Terus ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ada kesalahan, dia belajar dari kesalahan seperti itu. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Ada suatu tawaran yang diberikan oleh guru, tetapi bukan suatu paksaan. Ya. Bukan berarti harus melakukan, tetapi ada tawaran, ada pilihan tertentu. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi di diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada pertanyaan, mengapa kok bukan peraturan tetapi keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID itu? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ada budaya positif, itu masuk pada lingkungan positif, keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa? Nah, ini ada kesepakatan kelas. Nah, A, kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli. Ini adalah ini
datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Ini berdoa sebelum dan sudah kegiatan aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli satu dengan yang lain. Ini langsung saja kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel ini. Nah, ini ada hormat. Terdengar sesuatu yang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Nah, ini permisi, boleh saya pinjam. Nah, ini ada kata seperti itu. Nanti akan segera saya kembalikan. Ini langsung saja ada peraturan suatu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini ada peraturan, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada nilai tanggung jawab, ada nilai menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, ya. Jadi ada dilarang melakukan kekerasan, berarti ada suatu ada keselamatan dan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba karena kesehatan. Terus bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker karena ada kesehatan. Jadi ada suatu keyakinan yang dia itu sadar bahwa hal itu harus dilakukan karena dari dirinya sendiri, ya. Terus ada jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya saya mengatakan jangan suka lari-lari, ya, di kelas, karena ketika pernah dulu ketika kelas saya itu ketika kena air itu untungnya anak-anak itu di kelas 1 itu tidak ada yang lari ketika itu. Jadinya ketika ada diguyur air di kelas saya dulu, di sumur kulit dulu, jadinya saya bilang jangan lari-lari, kalau kamu lari-lari akan terpleset. Untungnya tidak ada yang lari, jadi tidak ada yang jatuh ketika dulu. Alhamdulillah tidak ada yang jatuh. Nah itu, tapi dari diri anak itu sendiri, dia memilih selamat daripada nanti akan jatuh, nanti akan sakit. Seperti itu saya gambarkan pengertian seperti itu. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu biasa kita kenal dengan sandang, papan, dan pangan, ya. Dari itu, terus kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, terus kebebasan dan kesenangan, ya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ada motivasi guru berbuat dan guru berkata. Dan ini adalah ada identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, menghukum. Nah ini ada menghukum, guru itu menggebrak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, memikir. Ini adalah dari menghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah, ada kata-kata berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa loh sama kamu, seperti itu. Terus kalau teman, posisi guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oke. Terus kalau pemantau, menghitung dan menghukum, mengukur. Terus kalau menghargai diri sendiri, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini adalah katanya. Kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah menghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah,
Kamu sudah tahu ibu telah sekali mengatakan ibu stres, ya, seperti itu. Terus kalau membuat alasan-alasan untuk muridnya itu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu, ya, seperti itu. Itu adalah sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu, seperti itu. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Jika kamu terlambat, apa peraturannya? Seperti itu. Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya, seperti itu manajer. Misalkan anak bertengkar, apa yang kita yakini, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, tidak. Terus bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Ini adalah manajer. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas itu kalau menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid melakukan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang posisi dalam dunia berkualitas. Tapi kalau penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, murid seperti itu. Tapi kalau berasa besar, maafkan saya Pak, seperti itu. Tapi kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman, saya menyadap begitu. Jadi kalau teman itu sudah besok mana lagi juga ada Bapak, karena Bapak Ibu sebagai teman, ya, seperti itu. Tapi kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya, seperti itu. Itu kalau pemantau ada, jadi dia tahu kalau melanggar dan tahu konsekuensinya, seperti itu. Tapi kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi bagaimana dia bisa memperbaiki keadaan dia, memulihkan dari yang awalnya lagi. Terus kalau menghukum itu berurusan dengan mengulangi kesalahannya. Kalau merasa bersalah, merasa rendah diri. Tapi kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung, berarti bergantung pada guru. Jadi dia itu menganggap gurunya itu sebagai teman. Tapi kalau pemantau itu memberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya pemantau. Tapi kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ada evaluasi kalau manajer itu. Ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Tapi kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Terus ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah sebagai teman. Tapi kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini adalah pemantau. Jadi ada stiker, kalau ada yang ada melakukan kebaikan, ada stiker bintang, itu ada pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir dalam hukum. Ini bergerak antara pemantau, peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Manajer itu ada cara memperbaikinya, bagaimana memperbaikinya, seperti itu, ya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Jadi diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Ini kalau peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Tapi kalau nilai manajer untuk perbaikinya, apa yang kamu yakini, bagaimana perbaiki masalah ini, perbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan likuiditas. Yang kedua yaitu adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga itu adalah menyatakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya, tadi.
Jika misalkan ada anak terlambat, berarti ada alasannya kamu melakukan itu. Kamu memukul temanmu, ada alasannya kenapa seperti itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 titik ya, jadi ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti ada kesalahan setiap orang. Nah itu dengan kata-kata seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus selanjutnya ada menstabilkan identitas untuk membuat anak-anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah ini kita pasti bisa menyelesaikannya. Permasalahan ini Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri yang seperti itu? Ini adalah kata-kata dari menstabilkan identitas. Terus selanjutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Ya, tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan? Nah, itu adalah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup sebagainya. Terus guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Misalkan anak memukul temannya, menggebrak meja, misalkan menggebrak meja, tapi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, misalkan lebih buruk memukul dan sebagainya, tapi kamu tidak melakukannya, hanya menggebrak meja saja. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kamu punya alasan ketika kamu memukul temanmu, alasannya apa? Seperti itu. Terus selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Ya, ini adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Terus anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang dasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah itu adalah nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Nah ini adalah membuat kesepakatan kelas. Misalkan ada kesepakatan antara murid dan guru. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang diinginkan murid itu seperti apa? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu menanyakan keyakinan. Nah, ini definisi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasakan dikemukakan seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah ini, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah ini, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Selanjutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jadi ada kesalahan, terus harus apakah bisa memperbaikinya? Misalkan anak bertengkar, terus apakah kamu bisa memperbaikinya? Ditanya, bisa, misalkan dijawab bisa. Dengan apa memperbaikinya? Jadi anak itu pikir sendiri. Jadinya
biasanya dia jawab, berarti saya harus minta maaf dan sebagainya. Terus apa yang kamu lakukan saat ini sesuai, ya? Apakah kamu melakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas, misalkan seperti itu? Apakah kamu siap untuk memulai dengan yang baik, dari yang baik? Peraturannya apa? Yaitu lihat peraturannya lagi. Terus sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Gitu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Terus apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa yang saya bisa bantu kamu akan dapat segera memulai? Terus apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini ada versi hal baru. Apa yang berubah? Paradigma ini. Langsung saja. Terima kasih. Ini adalah paparan dari saya. Dan sekian. Terima kasih untuk acara pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya sudah mau meluangkan waktunya untuk menyaksikan paparan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan